Harga murah, jarak tempuh jauh. BD Auto 2 bikin minder 3 mobil ini. Pasar mobil listrik Indonesia sedang berada di titik yang menarik. Dalam 2 tahun terakhir, penjualan kendaraan berbasis baterai mulai meningkat pesat. Didukung oleh regulasi pemerintah, infrastruktur pengisian yang makin meluas, hingga tren gaya hidup yang ramah lingkungan. Dari sisi produsen, peta persaingan juga semakin ramai. Nama-nama besar dari Jepang, Eropa hingga merek baru asal Tiongkok saling adu strategi. Salah satu pemain yang paling agresif adalah Build Your Dreams atau BYD. Raksasa otomotif asal Tiongkok yang dalam waktu singkat berhasil mendominasi pasar global dengan kendaraan listrik. Setelah sukses meluncurkan Auto 3 di berbagai negara, kini BYD kembali menyiapkan kejutan dengan model yang lebih terjangkau yaitu BYD Auto 2. Terutama setelah resmi meluncur di Malaysia pada pertengahan 2025 dengan harga yang terbilang kompetitif. Jika model ini masuk ke Indonesia, banyak pengamat menilai sejumlah pesaing di segmen serupa bisa kehilangan pamor. Video kali ini akan membahas lebih dalam soal Auto 2, spesifikasi yang ditawarkan, hingga mengapa 3 mobil lain berpotensi minder jika harus berhadapan langsung dengannya di pasar Indonesia. Sebelumnya, BYD Auto 3 yang lebih dulu hadir di Indonesia sudah menjadi salah satu model yang populer di kalangan pecinta mobil listrik. Dengan desain modern, fitur lengkap, serta jarak tempuh yang cukup panjang, Auto 3 mendapat sambutan positif. Namun, harga jual yang berada di kisaran 400-500 juta masih terasa tinggi bagi sebagian konsumen. Disinilah Auto 2 masuk sebagai jawaban. Model ini menargetkan segmen menengah ke bawah dengan bandrol yang jauh lebih terjangkau namun tetap menawarkan teknologi khas BYD. Terutama baterai blade battery yang terkenal aman dan efisien. Strategi ini jelas bertujuan memperluas basis konsumen, sekaligus mendobrak dominasi model-model entry-level dari merek lain yang selama ini bermain di kisaran harga 300 jutaan. Salah satu daya tarik terbesar Auto 2 adalah harga jual di Malaysia yang hanya sekitar Rp100.000 atau sekitar 385 juta. Jika benar masuk Indonesia, bandrol bisa saja lebih rendah lagi karena data nilai jual kendaraan bermotor yang muncul di DKI Jakarta menunjukkan kisaran 245-281 juta. Artinya, setelah ditambah pajak dan biaya lainnya, harganya masih sangat bersaing untuk pasar tanah air. Dari sisi performa, Auto 2 dibekali motor listrik tunggal bertenaga 130 kW atau sekitar 174 dk dengan torsi mencapai 290 Nm. Tenaga sebesar ini sudah cukup mumpuni untuk mobil harian di perkotaan maupun perjalanan antar kota. Akselerasi tenaga responsif, sebuah karakter khas mobil listrik yang langsung mengirim torsi penuh sejak pedal diinjak. Kapasitas baterainya berada di kisaran 51,13 kWh. Menggunakan teknologi LFP Blade Battery yang menjadi kebanggaan BYD. Baterai ini dikenal lebih aman terhadap risiko overheat dan memiliki siklus pengisian yang panjang. Dengan baterai tersebut, Auto 2 mampu menempuh jarak hingga 410 km dalam sekali pengisian penuh. Angka yang jauh di atas rata-rata mobil listrik di kelas harga yang sama. Selain performa dan baterai, Auto 2 juga menawarkan fitur yang lengkap. Sistem hiburan modern dengan layar sentuh besar, konektivitas penuh dengan smartphone, serta dukungan fitur keselamatan seperti ABS, EBD, kontrol stabilitas, hingga airbag ganda sudah tersedia. Desain eksteriornya tetap mempertahankan bahasa desain BYD yang elegan namun dinamis, sementara interior terasa modern dan fungsional.
Jika benar dipasarkan di Indonesia, Otto 2 akan menjadi salah satu mobil listrik termurah dengan jarak tempuh di atas 400 km. Kondisi ini jelas akan menguncang pasar, mengingat banyak konsumen yang selama ini masih ragu beralih ke kendaraan listrik karena dua alasan, harga mahal dan jarak tempuh terbatas. Dengan Otto 2, BDC akan menutup dua kekhawatiran tadi. Harganya kompetitif, bahkan bisa menyaingi mobil bermesin bensin di segmen low SUV. Kombinasi ini membuat Otto 2 berpotensi menjadi game changer di Indonesia. Ada 3 mobil yang berpotensi kalah pamor jika Otto 2 masuk Indonesia. Salah satunya adalah Citroen EC3, mobil listrik yang sudah dijual di Indonesia dengan harga sekitar 377 juta. EC3 menawarkan desain kompak dan cocok untuk perkotaan, namun spesifikasi performa dan jarak tempuhnya masih kalah dari Otto 2. Dengan harga yang mirip, konsumen tentu akan membandingkan value yang didapat, dan disinilah Otto 2 unggul. Selain Citroen EC3, dua model lain yang disebut sebagai pesaing adalah mobil-mobil listrik entry-level dari merek berbeda. Secara umum, mereka memiliki jarak tempuh di bawah 350 km dengan harga yang lebih tinggi. Sementara Otto 2 datang dengan kombinasi harga lebih murah, jarak tempuh jauh lebih panjang, dan performa yang lebih kuat. Kehadiran Otto 2 di Indonesia tidak hanya soal persaingan antar merek, tetapi juga memberikan dampak lebih luas bagi percepatan adopsi mobil listrik. Dengan harga yang makin terjangkau, masyarakat dari segmen menengah bisa ikut merasakan pengalaman memiliki EV. Hal ini akan mendorong permintaan infrastruktur pengisian daya yang pada gilirannya mengacu investasi di segmen energi hijau. Bagi produsen lain, masuknya BD Otto 2 akan menjadi alarm keras untuk segera menyesuaikan strategi. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan nama besar atau desain saja, karena konsumen semakin rasional dalam menimbang fitur, harga, dan efisiensi. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you in the video.